Halo, perkenalkan nama saya Priscila Yatikanat. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran di pesisir pantai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa saya memilih isu ini. Yang pertama adalah ekosistem yang vital. Pesisir pantai merupakan ekosistem yang kaya dan beragam, menjadi habitat bagi spesies laut dan daratan. Pencemaran dapat merusak keseimbangan ekosistem yang berdampak pada keanekaragaman. Yang kedua, dampak terhadap manusia. Komunitas yang tinggal di daerah pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka. Pencemaran dapat mengancam kesehatan masyarakat serta sumber mata pencaharian seperti perikanan dan para wisata. Yang ketiga, masalah global. Pencemaran di pesisir pantai adalah masalah yang dihadapi di seluruh dunia, dari negara maju hingga negara yang berkembang. Hal ini mencerminkan tantangan global dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak orang yang tidak menyadari dampak serius dari pencemaran tersebut. Hal ini yang kelima, relevansi terhadap prinsip etiologi. Isu sangat relevan dengan prinsip etiologi Kristen yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan. Hal ini memberikan dasar moral dan spiritual untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan. Yang keenam, peluang untuk aksi konkret. Pencemaran di pesisir pantai menawarkan banyak peluang untuk aksi nyata, seperti program pembersihan pantai, pengurangan penggunaan sampah plastik, dan advokasi untuk kebijakan lebih baik. Hal ini memungkinkan individu dan komunitas untuk berkontribusi secara langsung. Yang ketujuh, perubahan iklim dan pesisir. Pesisir pantai sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Mengatasi pencemaran di era ini juga membantu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedelapan, keterhubungan dengan isu lain. Pencemaran pesisir terkait di erat dengan isu-isu lain seperti pengelolaan limbah dan penyalahgunaan sumber daya. Dengan menyoroti isu ini, kita dapat membuka diskusi yang lebih luas tentang keberlanjutan dan tanggung jawab. Ya, alasan saya memilih isu ini karena isu ini pencemaran di pesisir pantai bukan hanya tentang menjaga kebersihan fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Hal ini adalah langkah penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, yang berkelanjutan dan sehat bagi planet kita. Penyebab utama pencemaran di pesisir pantai. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi banjir yang membawa pencemaran dari daratan ke laut. Penyebabnya emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia yang memicu perubahan iklim maupun faktor alam. Yang kedua, sampah. Pembuangan sampah sangat meningkat dalam jumlah populasi daerah tersebut. Semakin banyak manusia pada daerah tersebut, maka semakin banyak juga volume sampah pada daerah tersebut. Penyebabnya penggunaan sampah sekali pakai, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah. Yang berikut, B. Pencemaran di pesisir pantai. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Pencemaran dapat merusak habitat laut, berdampak pada populasi dan organisme laut. Hal ini mengganggu rantai makanan dan dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman. Yang kedua, dampak kesehatan manusia. Paparan terhadap bahan kimia yang berbahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia, terutama bagi komunitas yang bergantung pada sumber daya laut. Untuk industri perikanan dan pariwisata mengalami kerugian besar akibat pencemaran. Penurunan kualitas dan kerusakan habitat dapat mengurangi jumlah ikan dan mengurangi daya tarik wisata. Yang keempat, perubahan sosial.
Komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya alam akan mengalami dampak sosial dan ekonomi yang signifikan yang dapat menyebabkan migrasi dan konflik sumber daya. Yang kedua, pesisir pantai merupakan ekosistem yang sangat penting yang berfungsi sebagai habitat bagi spesies, tempat rekreasi, dan sumber kehidupan bagi komunitas. Namun pencemaran di pesisir pantai menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan ekosistem ini. Berikut yang kedua adalah analisis masalah. Penyebab utama dari pencemaran pesisir pantai yang pertama adalah pembuangan limbah industri. Banyak industri yang membuang limbah cair langsung ke laut tanpa pengolahan sehingga menyebabkan kurangnya regulasi dan pengawasan serta biaya pengolahan yang tinggi. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan yang memungkinkan badai dan banjir yang dapat membawa pencemaran dari darat ke laut. Penyebabnya adalah emisi rumah kaca dari aktivitas manusia yang memicu perubahan iklim. Yang ketiga, membawa pencemaran dari darat ke laut. Penyebabnya adalah emisi rumah kaca dari aktivitas manusia yang memicu perubahan iklim. Yang ketiga, berikut yang kedua adalah analisis masalah. Penyebab utama dari pencemaran. Yang ketiga, pandangan Kristiani tentang pencemaran di pesisir pantai dan tanggung jawab terhadap alam. Konsep penciptaan dalam ajaran Kristiani. Dalam teologi Kristen, alam semesta dan segala isinya dipandang sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengelola ciptaannya. Tanggung jawab manusia yang pertama, pengelolaan yang bertanggung jawab. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberikan kuasa untuk menguasai bumi serta makhluk hidup. Hal ini menekankan bahwa manusia adalah pengelola, bukan pemilik. Tanggung jawab ini mencangkup perlindungan lingkungan, termasuk pesisir pantai, dari pencemaran tersebut. Yang kedua, panggilan untuk mengasihi. Dalam Matius 22 ayat 39 memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Hal ini dapat memperluas untuk mencakup kasih terhadap alam dan makhluk hidup. Mengasihi ciptaan Tuhan berarti menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Teologi dalam ajaran Kristen adalah cabang teologi yang membahas hubungan antar iman Kristen dan lingkungan ini. Hal ini menekankan pentingnya menjaga ciptaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Yang pertama, kepedulian terhadap lingkungan. Mazmur 24 ayat 1 menyatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dunia dan yang diam di dalamnya. Menyadari bahwa bumi adalah milik Tuhan mendorong kita untuk bertindak secara etis dalam merawatnya. Yang kedua, tindakan untuk memperbaiki. Dalam Yesaya 11 ayat 6-9 menggambarkan visi tentang dunia yang harmonis di mana semua makhluk hidup berdampingan dengan damai. Hal ini adalah panggilan menciptakan keseimbangan ekosistem yang terancam oleh pencemaran. Penerapan ajaran dalam permasalahan pencemaran. Kesadaran dan edukasi masyarakat Kristen dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak pencemaran.
Yang berikut partisipasi dalam aksi lingkungan. Gereja dan komunitas Kristen dapat melibatkan aksi-aksi pembersihan, kampanye pengurangan plastik, dan advokasi untuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Yang terakhir, doa dan refleksi, menggunakan akan doa sebagai sarana untuk merenungkan tanggung jawab terhadap ciptaan dan meminta bimbingan Tuhan dalam menjaga lingkungan. Dalam konteks pencemaran di pesisir pantai, ajaran Kristiani menekankan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab dan kasih terhadap ciptaan. Melalui pemahaman ekologi, umat Kristen diajak untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk pesisir pantai sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Tuhan. Yang berikut solusi untuk mengatasi pencemaran di pantai berdasarkan prinsip etologi Kristen. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Solusi untuk mengadakan program pendidikan di gereja dan komunitas yang fokus pada pentingnya menjaga lingkungan. Melalui seminar, lokarya, dan diskusi, umat dapat diajarkan tentang dampak pencemaran dan cara-cara sederhana untuk mengurangi limbah, mengintegrasikan ajaran Alkitab tentang tanggung jawab terhadap ciptaan, dapat meningkatkan kesadaran. Yang kedua, pembersihan pesisir. Mengorganisir kegiatan pembersihan pantai secara rutin. Gereja dapat mengajak jemaat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai. Hal ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang kolektif. Aksi ini mencerminkan kasih terhadap ciptaan. Yang ketiga, advokasi untuk kebijakan lingkungan. Mengajak jemaat untuk terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung perlindungan dan keamanan lingkungan. Gereja dapat menjadi suara bagi lingkungan dan mendorong jemaat untuk beradaptasi dengan kampanye advokasi. Hal ini dapat mencangkup penggalangan dukungan untuk peraturan yang membatasi pencemaran dan memperbaiki manajemen limbah. Doa dan refleksi. Mengadakan doa bersama untuk lingkungan dan refleksi tentang tanggung jawab terhadap ciptaan. Menggunakan momen doa untuk merenungkan menggunakan momen doa untuk berenungan hubungan kita dengan alam dan dapat memperkuat komitmen individu dan komunitas untuk menjaga lingkungan ini, mengaitkan dengan tindakan praktis dengan spiritualitas. Ya, baik, demikian penjelasan saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.